Selamat malam, perkenalkan nama saya Bayu Valentino Dolu. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Kota Kupang, khususnya itu dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, ketika mengalami permasalahan, maka tentunya akan mempengaruhi minat belajar dari siswa yang berada dalam sekolah tersebut. Nah, berikut ada beberapa permasalahan yang sering saya temui di Kota Kupang, khususnya itu dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah sarana prasarana yang kurang memadai. Nah, contohnya itu seperti gedung-gedung sekolah yang masih kurang, buku-buku perpustakaan juga masih belum lengkap, dan fasilitas seperti alat-alat olahraga, alat-alat kesenian itu pun belum memadai dalam sekolah tersebut. Nah, karena sarana prasarana itu merupakan metode atau teknik untuk meningkatkan efektivitas komunikasi yang efektif antar peserta didik dengan pendidik dalam rangka meningkatkan pendidikan, maka tentunya pemerintah setempat ataupun pihak-pihak sekolah itu harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di tiap-tiap sekolah yang berada di Kota Kupang. Mengapa? Karena kurangnya sarana dan prasarana dalam sekolah-sekolah yang berada di Kota Kupang ini itu dapat mempengaruhi minat belajar dari siswa-siswa yang ada. Permasalahan yang berikut yang sering saya temui itu masih ada guru-guru yang proses pembelajarannya itu kurang kreatif. Nah, maksudnya itu adalah kita hidup di zaman sekarang di mana teknologi yang sudah canggih, namun masih ada beberapa guru itu yang proses atau metode pembelajarannya itu masih menggunakan cara-cara lama yang cenderung membuat siswa itu merasa bosan ketika sedang berlangsung proses belajar mengajar di dalam suatu kelas. Nah, maka diharapkan kepada guru agar supaya dapat menerapkan metode atau cara pembelajaran itu yang lebih menarik perhatian dari siswa, sehingga itu dapat mempengaruhi siswa, mempengaruhi minat siswa untuk lebih fokus dan lebih memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru kepada siswa. Contohnya, ketika proses pembelajaran di dalam suatu kelas itu guru hanya menggunakan papan tulis dan alat tulis seadanya. Nah, itu tentu saja siswa itu kurang tertarik dengan metode pembelajaran seperti itu. Nah, coba guru-guru itu lebih memanfaatkan teknologi yang ada, seperti menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya itu dalam proses pembelajaran. Nah, itu tentunya akan membuat siswa itu tertarik dan lebih memperhatikan apa yang diajarkan dari guru kepada siswa. Permasalahan yang berikut itu adalah kurangnya minat belajar dari dalam diri siswa. Nah, maksudnya itu adalah siswa ketika berada di dalam lingkungan sekolah, barulah mereka mau belajar. Tapi ketika berada di luar lingkungan sekolah, seperti yang sering saya temui di Kota Kupang, dan bahkan saya sendiri juga mengalaminya, ketika berada di dalam lingkungan sekolah itu barulah siswa mau belajar. Tetapi kalau berada di luar lingkungan sekolah itu kebanyakan siswa lebih sering menghabiskan waktunya itu untuk bersenang-senang dibanding belajar. Maka solusi dari saya itu
guru lebih sering lagi memberikan tugas-tugas rumah kepada siswa agar supaya siswa tidak hanya menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang atau bermain. Nah, ketika guru memberikan tugas rumah kepada siswa, maka waktu bersenang-senang atau waktu bermain siswa itu otomatis akan dibagi karena adanya tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Pendidikan itu sangat penting bagi anak-anak di Indonesia. Jadi pemerintah itu harus lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah-sekolah yang berada di Indonesia, terkhususnya itu di Nusa Tenggara Timur. Baik, sekian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.